Halo para pionir, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana mungkin ya Bitcoin ini bisa ditradingkan atau mungkin diperjualbelikan di exchange luar, teman-teman. Sedangkan firewallnya pun belum dicabut oleh core team. Jadi memang ini agak-agak lucu ya. Dan kalau kita yang jeli dan mungkin cukup mengerti nih, ini pasti sudah tahu betul bahwa ini memang penipuan, teman, scammer ya. Jadi hati-hati kalian kalau memang di suatu exchange misalnya sudah ada pi ya listing di sana, sudah bisa ditradingkan, sudah bisa jual beli pi di sana, itu yakin pasti itu penipuan, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di eh, situs resminya Pi Network pun dikatakan memang saat ini kita masih ada dalam tahap enclosed mainnet, teman-teman ya. Berarti belum ada si firewallnya nih, jadi belum bisa antara blockchain, kita belum bisa bertransaksi karena si firewallnya sama core team belum dibuka, teman-teman. Jadi tetap kalau transaksi antar blockchain itu pasti saat ini tidak mungkin. Dan kalaupun memang sudah ada beberapa exchange di sana yang sudah melistingkan pi, ya kita harus bertanya tanda besar ya, itu pi yang mana. Jadi hati-hati ya kalian, mungkin saja ini, dan memang ini kemungkinan besar ya penipuan, teman-teman ya. Kalaupun toh kita bisa bertransaksi ya hanya di enclosed mainnet, teman, di ekosistem internal ya, secara peer to peer bisa saja kan bertransaksi. Tapi itu pun memang rawan banget sebetulnya ya, karena kan si Kortin bilang di webnya itu kan dibilang kalau bisa jangan dulu bertransaksi, teman-teman ya, karena khawatirnya nanti terjadi sesuatu dan akhirnya akun kita di ban, teman-teman ya. Tapi kan sekarang memang kenyataannya, faktanya memang sudah ada banyak yang bertransaksi peer to peer, teman-teman ya. Mungkin antara pionir yang satu membutuhkan sesuatu barang, si penjual barangnya siap menerima dengan fee ya, tentunya ya itu silahkan saja, sah-sah saja menurut saya ya. Tapi memang harus lebih berhati-hati, teman-teman, jangan sampai seperti tadi itu ya, kita melakukan transaksi peer to peer dengan seseorang yang tidak dikenal misalnya ya, hanya melalui chat saja, melalui medsos saja kenalnya, kita sudah transfer pi-nya ke dia, barang nggak nyampe, jasa tidak diberikan. Jadi intinya berhati-hati aja ya untuk yang para pionir yang sudah QYC ini, terutama kan bisa saja dia melakukan transaksi peer to peer, teman-teman ya. Itu memang mungkin sah-sah saja ya melakukan transaksi peer to peer, karena kan itu harganya pun itu harga sesuai kesepakatan menurut saya ya. Si penjualnya, si penjual barang atau jasanya mau pi-nya nih dihargai berapa, begitupun antara si pembelinya. Oh, jadi ada kesepakatan terlebih dahulu ya untuk pi yang mereka barterkan dengan sesuatu itu, tentunya ada kesepakatan antara kedua belah pihak, teman-teman ya. Jadi memang saat ini belum ada harga pi ini, teman-teman ya, secara global. Jangankan secara global, secara regional pun di Indonesia kan ini macam-macam, teman. Ada yang pernah dulu ada yang membeli sebuah handphone di counter besar ya, dia hanya rate-nya itu Bitcoin-nya hanya 5.000 ya, dan itu pun banyak terjadi. Memang teman, ada beberapa pionir yang membeli suatu barang ya dengan rate pi-nya hanya Rp5.000 ya. Menurut saya sayang banget ya, kalau saya sih mending di hold aja ya. Jadi intinya teman ya, jangan sampai kita tergiur dengan keuntungan hanya sedikit dan sesaat ya. Itu yang ini yang sudah QYC, teman ya, karena yang belum QYC kan belum bisa ngapa-ngapain. Yang sudah QYC nih jangan tergiur dengan sedikit profit dan dengan uang cepat-cepat nih, uang ya. Nah, punya beratus-ratus koin, saya tukar aja deh, ada yang mau beli rate 5.000 misalnya. Kalau menurut saya pribadi jauh lebih baik di hold, teman. Sayang banget ya perjuangan kita nih selama beberapa tahun, 2 tahun 3 tahun sudah berkontribusi di pi ini, ternyata hanya dihargai Rp5.000 per koin. Menurut saya sayang banget, apalagi sekarang rate nambangnya kan makin turun, 0,0124 per jam. Itu tidak nyampe 1 koin per hari, teman-teman, untuk mendapatkan nambang sekarang rate-nya. Jadi sayang banget kalau kalian jual murah ya. Dan menurut saya secara regional pun di Indonesia ini memang
apresiasi para pionir terhadap ini masih kurang namanya. Jadi dia rela aja gitu ya si koin pi-nya dihargai 5.000 rupiah oleh seseorang yang menginginkan pi mereka atau dengan barang gitu ya. Jadi menurut saya sayang banget ya. Jadi intinya teman, di konten kali ini bagi yang sudah KYC nih ya, harus lebih hati-hati lagi apalagi bertransaksi di luar ekosistem. Ingat, kali ini saat ini kita masih ada dalam tahap enclosed mainnet. Jadi sangat tidak mungkin pi ini bisa listing di exchange manapun ya. Catat ya. Kita masih ada dalam tahap enclosed mainnet dan firewallnya belum dicabut oleh core team, sehingga sangat tidak mungkin untuk bertransaksi antar blockchain. Itu ya harus kalian pahami ya. Jadi dindingnya nih belum dicabut nih, dinding pembatasnya belum dicabut, jadi belum bisa bertransaksi antar blockchain. Jadi kalian pasti paham sekarang itu ada pi sejenis Bitcoin di exchange misalnya di luar yang sudah bisa ditradingkan, yaitu pasti scam atau penipuan. Jadi harus lebih hati-hati dan pikir panjang teman-teman ya. Jadi intinya ikuti terus nih informasi yang memang resmi ya menurut saya, dari webnya Pi Network, dari medsosnya Pi Network, dan saya pun di channel ini teman-teman selalu mengatasnamakan kepentingan bersama ya, bukan hanya mengiming-imingi membuat suatu konten yang membuat kalian berangan-angan ya, berhalusinasi nih akan begini akan begitu. Tapi saya mencoba menempatkan channel ini di tengah-tengah teman ya. Jadi boleh dipinjang lah kepanjangan tangan dari Pi Network misalnya ya, karena yang saya sampaikan memang sesuai fakta yang ada di medsosnya Pi Network resmi dan web resminya Pi Network, tidak berandai-andai ya. Walaupun itu banyak di luar sana di grup-grup Facebook misalnya atau di grup WA yang ada koperasi lah, ada KPIG apa itu sah-sah saja, silahkan ya untuk kalian membangun komunitas secara regional, tapi tetap kan patokannya dari core team. Untuk harga, untuk open mainnet kita tidak bisa secara itu banyak komunitas, koperasi atau mungkin bank yang menerima pi, ya itu memang intinya ya peer to peer teman-teman ya. Jadi secara peer to peer transaksinya hanya mungkin digabungin secara massa dalam sebuah koperasi misalnya, bisa saja kan seperti itu. Tapi intinya untuk bertransaksi antar blockchain, untuk harga globalnya berapa belum bisa kita pastikan. Kapanpun itu waktunya belum bisa, karena si core team kan perlu kita garis bawahi, open mainnet akan terlaksana dirasa apabila tahap enclosed mainnet ini sudah matang, dan kemajuan KYC harus lebih maju lagi, lebih cepat lagi ini supaya dapat cepat mendukung terlaksananya proses open mainnet. Ada 2 poin ya. Jadi poin pertama yang akan mengindikasikan kalau open mainnet ini segera terlaksana yaitu itu satu, dirasakan apabila enclosed mainnet ini sudah matang. Nah ini kita tidak tahu nih matangnya standarnya gimana, kita kan nggak tahu ya. Jadi hanya core team mungkin yang tahu nih ini sudah layak masuk ke open mainnet, sudah si enclosed mainnet si enclosed mainnet sudah matang, sudah bisa, sudah kuat, nah baru open mainnet. Dan kedua, memang mengenai KYC ini pembahasannya perlu panjang karena memang saat ini pun ini menjadi masalah yang cukup global ya, yang cukup besar juga. Banyak para pionir yang memang belum mendapatkan undangan KYC. Ini kan poin kedua yang mengindikasikan kalau nanti open mainnetnya akan terlaksana. Kalau mungkin dari 35 juta pionir baru baru di bawah 10% aja yang lolos KYC, ya kemungkinan open mainnetnya akan lebih lama lagi ya dari yang kita harapkan ya. Makanya kan ini solusi KYC sangat dibutuhkan oleh kita semua teman-teman ya. Jadi di samping sudah ada validator, sudah juga ada dengan sistem otomatisasi mesin memakai AI, tentunya kita harapkan ini semua akan menjadi booster ya untuk mempercepat proses KYC seluruh pionir di global ini, untuk mempercepat open mainnet tentunya ya. Oke teman, itu aja konten kali ini. Ini saya informasikan karena banyak di medsos yang mungkin takutnya terjebak gitu ya. Kasihan para pionir yang sudah mengharapkan sudah listing di exchange ini nih, sudah bisa ditradingkan, jadi itu hoax dan penipuan, yakin ya.
Oke, itu aja informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus dukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Salam petir, salam pionir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.